Nah, anak-anak, kembali lagi ya. Hari ini kita akan pelajari buku 5C sub ya. Subnya yaitu sub tema 2, PB-nya PB2. Nah, hari ini kita akan mempelajari ayo mengamati. Nah, kamu lihat anak-anak ya, di situ ada seorang anak membeli jajanan di pinggir jalan. Ia tidak memperhatikan kondisi di lingkungannya. Jajanan dijual di tempat yang dekat dengan pembuangan sampah. Tuh, coba kamu lihat anak-anak tayangan berikut ini ya. Ini Nina ya, membeli jajanan di pinggir jalan. Ia tidak memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Jajanan dijual di tempat yang dekat pembuangan sampah. Nah, di sini menurutmu apakah jajanan yang dibeli Nina itu sehat, anak-anak? Nah, itu kamu bisa membuka halaman yaitu buku 5C halaman 44. Nah, di sini kita akan mempelajari yaitu pertama menjelaskan penyebab gangguan pada organ pencernakan. Nah, ya. Kemudian yang kedua nanti menjelaskan ciri kebahasan iklan media elektronik. Nah, jadi yang ketiga nanti menjelaskan tentang gerak tarian yang menggunakan properti. Jadi sikap yang akan dikembangkan adalah apa? Mandiri. Sekarang mulai dari yang pertama yaitu memang ini akan menjelaskan penyebab gangguan pada organ pencernakan. Nah, pada pembelajaran sebelumnya tentunya kamu telah belajar tentang gangguan yang terjadi pada sistem pencernakan. Nah, anak-anak ya, ada beberapa gangguan tersebut umumnya terjadi karena makan, yaitu karena makan yang tidak sehat, terus pola makan yang tidak teratur, dan infeksi bakteri. Di sini ada beberapa gangguan sistem pencernaan. Nah, ini antara lain ini pertama itu diare. Nah, diare mengganggu sistem pembuangan sisa-sisa makanan dari tubuh manusia. Disebabkan oleh apa? Yaitu disebabkan oleh bakteri atau alergi makanan yaitu alergi makanan ya. Jadi semua itu dapat diatasi dengan minum larutan Uralit. Nah, ini gambarnya. Ini orang yang sedang membuat larutan Uralit ya. Ini anak-anak ya. Untuk apa? Untuk mengatasi gangguan diare ini tadi. Penyebabnya apa? Penyebabnya itu karena sistem pembuangan sisa makanan dari tubuh manusia disebabkan oleh bakteri atau alergi makanan. Yang kedua yaitu sebelum saya lanjutkan, untuk mengatasinya tadi minum larutan Uralit. Selain itu penderita juga harus apa? Segera ke dokter atau tenaga kesehatan untuk mendapat penanganan yang tepat. Jadi jangan diremehkan anak-anak ya, penyakit diare itu sangat berbahaya bagi tubuh kita itu ya. Yang kedua, gangguan pencernaan yang kedua itu konstipasi. Nah, di sini konstipasi itu atau sembelit, istilahnya sembelit ya. Jadi nama lain konstipasi adalah sembelit atau susah buang air besar. Nah, di sini penyebabnya apa, Nana? Penyebabnya kurang serat dan air. Dapat diatasi dengan makanan yang mengandung serat. Nah, ini contohnya anak-anak ya. Ini ada gambar tayangan di situ. Sayuran tadi ya. Gambar sayuran. Di sini ada bawang, ada wortel ya, ada sawi. Ya, itu. Jadi anak-anak bisa melihat tayangan di situ ya. Terus ada lagi gambar itu? Sawi putih. Nah, terus bayam. Nah, tuh. Terus ada lagi yang kecil itu seperti buncis ya. Ini yang hijau, ini buncis. Nah, ini ya anak-anak. Nah, tuh. Jadi konstipasi adalah sembelit atau susah buang air besar. Penyebab gangguan ini adalah kurangnya asupan. Nah, kurangnya asupan air dan makanan yang berserat serta terganggunya pola makan.
Nah, di sini konstipasi dapat diatasi dengan minum obat anti sembelit anak-anak ya, dan mengkonsumsi makanan yang kaya akan serat secara teratur. Jika tetap berlanjut, penderita harus segera ke dokter atau ke tenaga kesehatan untuk mendapat penanganan yang tepat ya. Jadi hari ini kita mempelajari gangguan sistem pencernaan ya. Sistem pencernaan yaitu pertama diare dan konstipasi. Nah, kamu lihat di sini ada tadi ya penyebab gangguan pada organ pencernaan pertama diare. Nah, diare tadi gejalanya apa Nana? Nah, gejala diare itu infeksi bakteri dan tidak cocok terhadap makanan, itu diare ya. Jadi alergi makanan dan tidak cocok dengan mungkin terhadap makanan. Kemudian untuk cara mengatasi diare tadi sudah saya sebutkan ya, bahwa untuk mengatasinya adalah minum obat atau minum oralit atau segera ke dokter atau tenaga kesehatan untuk mendapat penanganan yang tepat itu. Kemudian konstipasi, saya jelaskan lagi. Gejalanya konstipasi itu penyebabnya kurangnya asupan air dan makanan serat. Juga adanya terganggu pola makan. Nah, di sini konstipasi tadi untuk mengatasinya adalah minum obat anti sembelit dan mengkonsumsi makanan yang kaya akan serat, itu anak-anak ya. Kemudian kita langsung ini akan menjelaskan ciri kebahasan iklan media elektronik. Di sini sebelumnya yaitu gangguan sistem pencernaan seperti diare dapat disebabkan oleh bakteri. Nah, penyebaran penyakit diare itu dapat terjadi karena apa anak? Peralatan makan yang kurang bersih. Nah, oleh karena itu peralatan makan harus kita jaga kebersihannya. Sekarang anak-anak bisa melihat ini ciri kebahasan iklan media elektronik. Di sini ada percakapan antara Lani dan ibunya. Kalian bisa membuka halaman 46. Nah, 46. Kemudian lalu jawablah pertanyaan berikut. Nah, di situ ada percakapannya ibu dan Lani. Nah, misalkan gitu. Piring bersih cemerlang, kuman hilang. Nah, itu. Terus Ani menjawab, Lani, ibu sedang menyanyikan apa? Lagu apa? Lani, ibu sedang menyanyi lagu iklan, yaitu sabun cuci piring yang ada di radio. Nah, penyanyi iklan itu idola ibu, suaranya merdu sekali. Nah, Lani langsung menjawab, wah pantas saja ibu mencuci piring dengan cara ceria begitu. Betul Lani, kita harus menjaga kebersihan peralatan makan supaya terhindar dari penyakit. Jadi kita menggunakan mencuci piring itu menggunakan sabun supaya bersih seperti iklan di radio itu. Nah, itu anak-anak, jadi hanya sepenggal percakapan yang nanti sampaikan gitu. Nah, di sini pertanyaannya, apa yang sedang dilakukan Ibu Lani? Nah, langsung dibahas juga sekalian sama Lani, yaitu apa yang sedang dilakukan Ibu Lani yaitu menirukan lagu pada iklan sabun cuci piring di radio. Nah, tadi yang sudah dinyanyikan oleh Ibu Lani tadi. Kemudian yang kedua, apakah iklan yang dibicarakan oleh Lani dan ibunya? Yaitu iklan media elektronik, tentunya tentang sabun cuci piring tadi. Itu iklan yang dibicarakan tentang sabun cuci piring ya. Dan apa hal penting yang diperlukan perusahaan untuk mengiklankan produk? Nah, yaitu supaya dagangannya laku. Jadi hal-hal yang penting diperlukan oleh perusahaan itu untuk mengiklankan produknya supaya supaya dagangnya cepat laku. Tuh kan. Yang keempat, apa saja bentuk usaha dari perusahaan untuk menarik perhatian masyarakat agar tertarik pada suatu produk? Nah, untuk membuat iklan itu iklan sesuai tema dan harus menarik ya anak-anak ya. Jadi
harus menarik perhatian masyarakat supaya produknya cepat laku itu. Dan nomor 5, bagaimana cara perusahaan mengiklankan produknya, yaitu dengan cara dengan pertama media cetak dan media elektronik. Nah, jadi kreativitas suatu perusahaan itu sangat penting anak-anak ya, untuk apa? Untuk mengiklankan produk. Jadi kreatif tersebut tuh dapat berbeda-beda bentuknya. Nah, jadi kreatif tidak hanya berkaitan dengan penyajian atau peragaan iklan, tetapi juga kalimat iklan yang digunakan. Nah, pada percakapan tadi, kalimat yang diucapkan yaitu kalimat iklan yang diucapkan oleh Ibu Lani yaitu piring bersih, cemerlang, kuman hilang. Nah, itu pada dasarnya apa? Semua iklan mempunyai ciri, yaitu ciri kebahasan yang sama. Unsur bahasa merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dalam iklan, anak-anak ya. Apa saja ciri-cirinya tersebut? Nah, pertama kamu harus tahu ya ciri-ciri iklan tersebut. Pertama, kalimatnya harus persuasif. Nah, persuasif maksudnya kalimat itu sifatnya mengajak atau anjuran supaya masyarakat bisa tertarik. Kemudian gambar, juga tulisan. Nah, itu. Jadi yang sudah kita pelajari seperti itu anak-anak ya, unsur-unsur dalam iklan. Nah, sekarang coba perhatikan. Di situ ada halaman 47 itu ada tabel yang perlu diisi. Jadi anak-anak bisa menggunakan kata-kata yang dapat menarik perhatian calon konsumen. Pertama mungkin ya, nomor 1, produk iklannya yaitu makanan ringan, nama produknya Biskuita, contohnya seperti itu. Terus kalimat iklannya supaya sesuai dengan kebahasan, makan Biskuita, tubuh sehat, penuh semangat. Biskuita, biskuit enak bergizi milik kita. Nah, jadi anak-anak bisa memberikan contoh nanti produk yang lain, mungkin produk minuman, produk iklan makanan sehat, mungkin produk iklan layanan masyarakat. Jadi kamu bisa menuliskan nama produknya apa, terus pertama produk iklannya, kedua nama produknya, ketiga kalimat iklannya. Jadi kalimat iklannya kalian harus membuat kebahasan dalam menyampaikan supaya apa, masyarakat mudah memahami. Seperti itu anak-anak ya. Kamu nanti tulis ciri-ciri kebahasan iklan. Nah, selanjutnya Memang ini akan menjelaskan tentang gerak tarian yang menggunakan properti. Nah, di situ kamu lihat. Jadi ada berbagai media yang digunakan untuk membuat iklan, ya. Salah satunya adalah media elektronik. Ya, jadi kita dapat melihat iklan tentang keragaman budaya yang ditayangkan di televisi. Misalkan ini, misalkan tari kuda lumping, ya, menggunakan properti anyaman berbentuk kuda. Nah, yang kedua ini tari apa itu? Pataile, menggunakan properti tameng, pedang, dan tombak. Itu termasuk tari perang, ya. Ini jadi setiap tarian itu mempunyai karakter dan menggunakan properti yang berbeda-beda. Jadi sesuai dengan temanya. Kalau kuda lumping, nah ini propertinya, bentuk kuda yang terbuat dari anyaman bambu, ya. Anyaman bambu dibentuk seperti kuda ini. Tuh. Jadi kita dapat melihat iklan tentang keragaman budaya yang ditayangkan di televisi. Jadi apa saja kebudayaan yang ada di Indonesia, terutama keragaman tarian daerahnya. Kalau di Tulungagung terkenal dengan jaranan, ya anak-anak, ya. Setiap daerah itu mempunyai ciri-ciri dan kekhasan, misalkan ciri gerak yang dilakukan. Gerakan dalam tari memiliki makna dan berfungsi untuk apa? Untuk menyampaikan maksud-maksud tertentu dalam tarian. Properti digunakan untuk melengkapi tarian dan membantu penyampaian makna tarian. Nah, itu anak-anak, ya, menyampaikan makna tarian. Jadi sebuah tarian itu akan semakin menarik jika penari menggunakan properti yang sesuai dengan tema, ya.
seperti dengan tema yang dibawakan oleh sebuah tarian. Coba perhatikan lagi ini tadi yang saya sampaikan ditayangkan di sini, yaitu tari jaranan atau tari kuda lumping. Nah, pada gambar A ini ya adalah tari kuda lumping atau jaranan atau jaran kepang. Kalau orang dulu namanya itu melihat tadi namanya jaran kepang. Kalau sekarang tarian kuda lumping itu sudah di apa namanya sudah bukan aslinya, kalau ini sudah modern gitu. Jadi menggambarkan sekelompok prajurit berkuda. Properti yang digunakan adalah anyaman yang berbentuk bambu. Ini anyaman yang berbentuk kuda, yang anyaman dari bambu berbentuk kuda, itu maksudnya menarik. Jadi propertinya anyaman bambu yang berbentuk kuda. Pada gambar B ini terdapat tari fataile. Gerakannya menggambarkan gerakan perang. Propertinya yang digunakan adalah tameng. Tahu karena tameng ini, tameng depan yang dipegang ini. Nah, ini tameng ya, tameng. Terus pedang dan tombak. Nah, sekarang kita mencari informasi tentang tari daerah yang menggunakan properti. Misalkan kamu bisa menuliskan nama tarian, asal daerah, dan properti yang digunakan dalam bentuk tabel di bawahnya itu ya. Jadi kalian bisa menuliskan nama tarian. Nah, misalkan dari daerah Tulungagung, ini hanya menyebutkan dari daerah Tulungagung aja. Tari reog kendang. Nah, namanya contoh tari reog kendang asal daerah Tulungagung. Propertinya adalah dodok atau kendang kecil itu ya. Terus kemudian ikat kepala namanya iker. Nah, itu. Terus celana pendek hitam, maksudnya celana itu seperti bumbung itu ya. Jadi celana hitam, kemudian bajunya putih, itu sebagai properti. Yang dominan adalah tari reog kendang adalah kendang kecil atau dodok itu sebuah contoh tari saja dari Tulungagung. Nah, selain itu reog kendang tadi. Tapi kalau kuda lumping atau jaranan ini terbuat dari anyaman ya, anyaman bambu berbentuk kuda. Nah, ini ya sudah diperagakan oleh penari jaranan tadi itu. Jadi propertinya sudah jelas anak-anak ya. Kita lanjut langsung kita tentang tadi menuliskan nama tarian daerah dan asalnya dan propertinya. Sekarang menarik yang sudah dipahami apa tadi, menjelaskan penyebab gangguan pada organ pencernaan. Nah, di sini nama gangguan penyebabnya juga. Terus kita ayo berlatih. Nah, sekarang langsung mengerjakan soal ini anak-anak ya. Pertama, apa saja contoh gangguan yang dapat terjadi pada sistem pencernaan? Yaitu jawabnya apa? Mah, ulkus, kolik, sariawan. Nah, tuh. Kemudian yang kedua, tuliskan dua contoh kalimat iklan media elektronik yang memenuhi ciri-ciri kebahasan iklan. Nah, misalkan tadi contoh media elektronik yaitu dari televisi, mungkin radio. Nah, tadi di radio ya. Misalkan tadi Ibu Lani menirukan kebahasan iklan tadi, piring bersih cemerlang, kuman hilang. Nah, itu contoh keabsahan atau kebahasan iklan. Nah, jadi di situ pada dasarnya semua iklan mempunyai ciri ya kebahasan yang sama, yaitu harus harus kalimatnya persuasif, yaitu mengajak atau menganjurkan supaya masyarakat bisa mudah memahami dan tertarik untuk membeli produk tersebut itu. Mengapa ciri kebahasan iklan itu penting sekali anak-anak ya? Ya tadi penting supaya apa? Dagangannya cepat laku. Nah, supaya cepat dibeli oleh masyarakat atau konsumen itu ya. Tuh tadi. Terus nomor 4, tuliskan 5 tarian yang menggunakan properti dalam penampilannya. Nah, di sini memang menyebutkan tari kuda lumping, reog kendang, tari perang, tari piring, tari kipas, dan tari merak. Itu semua juga menggunakan properti
yang berbeda. Jadi semua tarian itu menggunakan properti. Untuk apa? Tujuannya untuk menyampaikan maksud-maksud tertentu pada tarian itu, supaya untuk di samping itu untuk melengkapi tarian dan membantu penyampaian makna tari. Nah, itu namanya supaya kalau menggunakan properti itu bisa menyampaikan makna tarian tersebut. Di samping kelihatan indah, juga menarik, juga sesuai dengan penampilannya untuk menyampaikan sebuah tarian, makna tarian tersebut. Itu anak-anak ya. Nah, jadi kita bisa mempelajari tentang penyebab gangguan pada organ pencernaan, terus menjelaskan ciri kebahasan iklan media elektronik, dan menjelaskan gerak tarian yang menggunakan properti. Demikian anak-anak pembahasan dari buku 5C sub 2, yaitu maksudnya subtema 2, PB-nya PB berapa tadi yang kita lanjutkan tadi? PB-nya PB 2, tadi PB 1, sekarang PB 2 itu tadi ya. Terima kasih, semoga bermanfaat penjelasan dari tema ini. Tuhan memberkati. Amin.